Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami di proyek sistem operasi yang di mana kami mengambil materi mengenai manajemen paket dan juga Linux booting proses. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Per Bagustian, NPM G1A 021061, dan teman saya ada Kindison Telenggen dengan NPM G1A 021069 dan Arif Rahman Ihsan dengan PM G1A 021067. Nah, baiklah teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke materi dasarnya. Oke, baiklah, di sini ada sedikit penjelasan yaitu mengenai manajemen paket software. Di mana setiap sistem Linux mempunyai manajemen paket software yang paling populer, yaitu adalah RPM atau Red Hat Package Management. Yang di mana RPM ini mengatur instalasi paket software, maintenance atau upgrade, dan juga menghapus paket software dari sistem, atau lebih dikenal dengan install ataupun uninstall. Nah, RPM sendiri itu menyimpan informasi tentang paket yang diinstalasi dalam sebuah database. Penghapusan paket berarti juga menghapus semua files dan direktori yang terdaftar pada database tersebut. Lengkapnya dengan nama patch ataupun lokasi di mana file dan direktori tersebut berada. Dan juga RPM menyimpan paket dalam bentuk file yang telah dikompres dan juga ditulis sebagai file dengan ekstensi .rpm. Oke. Dan juga ada fungsi manajer paket software. Jadi fungsinya yang pertama itu adalah untuk menghitung besar paket yang disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan disk yang masih tersedia. Apakah itu cukup ataupun tidak. Yang kedua, memeriksa apakah ada library atau file-file lain yang dibutuhkan untuk software tersebut. Yang ketiga, menghindari konflik dengan software yang telah terpasang di sistem. Yang keempat, ada proses instalasi agar tidak mengacaukan sistem. Dan yang kelima, ada upgrade ke versi baru tanpa mengganggu konfigurasi yang sudah ada. Serta yang terakhir, ada verifikasi file dalam paket tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinison Telenggen. Silakan, Billy. Ya, baiklah, akan saya dilanjutkan praktek software. Satu terdiri dari dua jenis. Dua paket biner terdiri atas kumpulan program executable paket. Ini presensi RPM. Tiga paket sorte berisi teks dari program yang kemudian dapat dikompilasi menjadi executable. Paket ini mempunyai ekstensi RC RPM. Berikut RPM query RPM dengan opsi queue memberikan informasi tentang paket sebagai berikut. RPM query informasi tentang versi paket Samba adalah versi 2.0.5. Beberapa subopsi dapat diberikan antara lain dua, ini menampilkan informasi yang lebih rinci. Tiga, list daftar semua file. D, tampilan hanya file dokumentasi saja. C, tampilan hanya konfigurasi file. F, info tentang paket memiliki file apa saja. P, berfungsi pada paket yang belum diinstalasi. Express num menampilkan script atau instalasi. Oke, baik. Terima kasih pada Kindison. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif.
Silakan. Selanjutnya tar singkatan dari tab arsip. Tar mula-mula didesain untuk backup tab, tetapi digunakan untuk membuat file tar pada semua sistem file. Tar membuat satu tar file yang disebut dengan tarbal pada beberapa file dan direktori. File tar tidak dikompresi, hanya sebuah file heap yang dibentuk bersama dalam satu kontainer, sehingga file tar akan mempunyai jumlah byte yang sama dengan semua file individu yang dikombinasikan ditambah sedikit file ekstra. File tar dapat dikompresi dengan menggunakan gzip atau bzip 2. Contohnya seperti berikut. Tar xvf example.tar mengekstrasi isi dari example.tar dan menunjukkan file yang akan diekstrasi. Tar min-cv backup.tar /home /ffp /pub membuat file tar bernama backup.tar dari isi direktori /home /fb /pub. Tar tfv example.tar menampilkan isi dari example.tar pada screen. Gzip. Gzip merupakan format zip Unix yang asli, biasanya membentuk file tar terlebih dahulu dan kemudian mengkompresi dengan menggunakan gzip. File-file ini mempunyai ekstensi .tar atau dan .tar.gz yang menunjukkan file tar yang dizip dengan gzip. Selain itu juga terdapat file berekstensi .tgz. File ini merupakan file kompresi dengan gzip yang kompatibel dengan WinZip dan pkzip, sehingga file zip pada Unix dapat di-unzip pada Windows. Contoh, untuk kompresi file menggunakan gzip, eksekusi perintah gzip filename.tar, di mana filename.tar adalah nama file yang dikompres. Hasil dari operasi ini adalah file yang bernama filename.tar.gz. Di filenya gzip akan menghapus filename.tar. Sudah komprehensif file menggunakan gzip, eksekusi perintah berikut gzip min-d filename.tar.gz. Hasil dari operasi ini adalah file bernama filename.tar. Di filenya, gzip akan menghapus file filename.tar.gz. Kemudian pada percobaan 1 merupakan percobaan mengenai RPM query. Pada percobaan 2 membahas mengenai penghapusan file. Seperti pada gambar tersebut. Percobaan nomor 3 merupakan percobaan tar. Ini lanjutannya, percobaan 3. Dan percobaan 4 merupakan gzip. Oke, baiklah. Itu merupakan percobaan dari manajemen paket ya. Oke, selanjutnya itu ada percobaan untuk Linux booting process, yang dimana percobaan pertama ini merupakan untuk membuat sebuah ataupun mengedit sebuah library di dalam root. Terus yang percobaan kedua itu di mana kita mengambil sebuah, ya bisa dibilang kayak sebuah perpustakaan ataupun server, yang dimana kita ngambil di sini merupakan dengan kode rc5.d. Nah, maka dengan kita membuat perintah tersebut akan keluar sebuah output yang seperti ini, yang menunjukkan sebuah library yang terdaftar pada rc5.d. Nah, selanjutnya di mana kita akan mengubah, ini kan ID-nya itu 3. Nah, sebelum ID-nya 3 ini sebenarnya itu ID-nya berisi 5. Jadi kita ubah 3 agar proses booting itu full multi-user mode. Dan percobaan kelima itu kita pakai ini 3 dan juga akan masuk ke sebuah text code
yang dimana kita membuat sebuah perintah lagi. Di sini ada login, kita buat sebuah login dengan username yang telah dibuat, terus masukkan password, dan akan masuk ke apa tuh, live CD yang baru, dan kita ketik perintah di sini sudo su, dan kita masukkan sebuah password lagi, dan juga terakhir kita masukkan perintah yang berupa start X. Selepas kita memasukkan perintah start X dan enter, kita akan kembali ke halaman utama dengan kondisi apa tuh, Linuxnya sudah di booting, dan kita masuk ke init 1, dan init 1 ini merupakan langkah akhir untuk melakukan sebuah booting di Linux. Kebetulan saya di sini memakai Red Hat untuk menjalankan booting tersebut. Baiklah, barangkali dari kelompok kami, dari kelompok 5, cuma hanya itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Barangkali ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Lebih dan kurang itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.